Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir. Dan tidak lupa kita saling mendoakan kita dan keluarga tetap berada dalam kebaikan dan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Kita sudah masuk ke tema 7. Tema 7 kelas 6 pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini? Kita akan mempelajari satu bahasa Indonesia, yaitu memahami pidato. Dan yang kedua IPS tentang sumber daya alam di ASEAN, disertai dengan kerjasama ekonomi dan ekspor impor. Kita awali dari bahasa Indonesia, teks pidato. Pidato. Baik anak-anak, pidato ini sering tidak semua orang bisa menguasai kemampuan berpidato ya. Orang yang suka berpidato disebut sebagai orator. Orator itu orang yang pandai berpidato. Bahkan berpidato tanpa teks sekalipun dia bisa mempengaruhi para pendengar. Jadi tidak semua orang bisa mempunyai kemampuan public speaking, berbicara di depan umum ya. Tapi hal itu juga bisa dipelajari. Kita coba lihat tokoh orator yang telah mengubah rakyat. Nah, terutama rakyat Indonesia ya. Pertama adalah Insinyur Soekarno atau kita kenal sebagai Bung Karno. Beliau disebut-sebut sebagai orang yang lihai dalam berpidato. Bahkan pidatonya ini kerap ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia karena berapi-api dan menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia saat dijajah kala itu. Bung Karno ya. Jadi ketika Bung Karno sudah memegang mic atau berdiri di hadapan para pendengarnya di sebuah stadion, maka pasti stadion itu akan penuh. Walaupun itu jutaan rakyat berkumpul di situ, ratusan ribu rakyat berkumpul di situ hanya untuk mendengar pidato Bung Karno. Luar biasa ya. Selanjutnya ada juga orator Indonesia yang juga telah mengubah sejarah, yaitu Bung Tomo. Ya, Bung Tomo tokoh bersejarah di peristiwa arek-arek Surabaya. Peristiwa Hari Pahlawan 10 November. Tanpa ada pidato Bung Tomo yang berapi-api, tanpa ada pidato dari Bung Tomo yang menggelorakan semangat juang rakyat Surabaya saat itu, mustahil rakyat Surabaya bisa mempertahankan kota Surabaya dari gempuran tentara Inggris dari darat, laut, dan udara. Sampai kota Surabaya saat itu bisa bertahan hingga berhari-hari, berminggu-minggu walaupun dengan senjata seadanya. Ini juga tokoh Indonesia yang luar biasa ya. Jadi berjuang itu tidak mesti dengan senjata juga, tapi perlu ada orang yang membangkitkan semangat itu. Bagaimana cara membangkitkannya? Ya tentunya dengan sebuah pidato. Lalu yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah kamu sendiri. Oke, di pembelajaran saat ini teks pidato, pembelajaran pidato diharapkan kalian bisa nanti untuk berpidato boleh pakai teks, boleh tanpa teks. Ya sebisa mungkin pakai teks juga tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalian bisa menghayati dan menghipnotis para pendengar nanti. Mari kita pelajari lagi tentang pidato. Apa itu pidato? Apa tujuan daripada pidato anak-anak? Tujuan dari pidato, nah ini ada 3 macam ya, termasuk juga nama pidato. Ada pidato yang bertujuan mempengaruhi orang lain. Kita sebut sebagai pidato persuasif. Contohnya apa? Pidato kepala sekolah untuk mengajak siswa-siswi membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk pidato persuasif. Pidato wali kelas, Bapak Ibu guru mengajak kita supaya menjaga kebersihan kelas, mengajak kita untuk sholat duha, menjaga kita menjaga sholat 5 waktu,
atau juga supaya kita rajin belajar, itu termasuk pidato persuasif. Pidato mengajak atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua, ada pidato yang bertujuan memberi informasi atau pemahaman saja. Ngajak mah enggak, cuman ngasih pemahaman saja. Bahwasanya misalnya apa? Bahwasanya menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebagian dari iman, rajin belajar itu adalah tangga untuk mencapai kesuksesan. Ciri-ciri gejala COVID bisa seperti itu. Itu termasuk pidato informatif, pidato untuk memberi informasi saja. Yang ketiga, ada pidato yang menghibur, namanya pidato rekreatif. Contohnya apa ya? Contohnya pidato menghibur ya seperti mungkin kalian sering nonton lawak, pidato lawak ya, seperti stand up comedy. Nah, stand up comedy itu juga termasuk pidato. Orang berbicara bermenit-menit tapi malah membuat para pendengarnya tertawa terbahak-bahak, itu disebut sebagai pidato rekreatif. Bahkan mereka itu tanpa teks ya, tanpa teks, dan mereka menikmati saja pidato itu sebagai hiburan dia sendiri. Itu termasuk pidato. Jadi ada berapa pidato? 3 ya. 1 pidato persuasif, pidato informatif, yang ketiga pidato rekreatif. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyampaikan pidato? Cara menyampaikan pidato itu dengan metode naskah. Berarti kalau dengan metode naskah, pidatonya membawa naskah. Letter luck membaca naskah. Nah, tidak masalah, bahkan presiden pun sering berpidato pakai naskah. Kok pakai naskah? Ya karena itu pidato kenegaraan, tidak boleh salah. Jadi tidak boleh salah, jadi perlu pakai naskah ya. Selanjutnya, pidato yang lain juga ada metode dengan cara menghafal. Kalau menghafal berarti dihafalkan huruf kalimat demi kalimat, kata per kata dihafalkan. Tentunya dengan metode menghafal ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi ini juga bagus buat belajar kita. Jadi kita pelajari supaya kalau sudah hafal, biasanya nanti akan melatih juga kemampuan demam panggungnya, supaya tidak demam panggung. Kemampuan menghadapi pendengar umum ya. Yang ketiga, metode catatan kecil. Kalau catatan kecil tidak bawa teks penuh, tidak dihafal, tapi dia membawa catatan kecil yang mau disampaikan apa saja. Jadi semacam pokok-pokok bahasan aja. Misal mau menyampaikan pertama bagaimana kondisi COVID di Indonesia, kasih tulisan. Nanti untuk disampaikan. Yang kedua, mau menyampaikan jumlah kasus positif di Kota Serang. Yang ketiga, cara mencegah terpapar virus COVID-19, bisa pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Jadi 3 poin aja ditulis di kertas ini. Itu namanya metode catatan kecil. Dan yang lebih profesional adalah yang terakhir, namanya metode serta merta, pidato tanpa persiapan. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa public speaking, berbicara di depan publik. Jadi orang yang sudah terbiasa berbicara pidato. Kalau udah terbiasa, tidak mesti pakai teks lagi, tidak mesti pakai ngapalin, sudah terbiasa. Seperti Bung Karno, itu beliau berpidato tanpa teks. Baik, selanjutnya kita ke IPS, sumber daya alam ASEAN.
Nah, anak-anak, sumber daya alam di negara ASEAN ini sangat kaya sekali ya. Wilayah Asia Tenggara kaya akan sumber daya alam yang tersebar di berbagai negara. Setiap negara memiliki kekhasan sumber daya alam yang berbeda-beda. Dengan bekerja sama, maka kebutuhan satu sama lain akan tercukupi. Karena berbeda-beda ya. Indonesia punya kekhasan sumber daya alamnya apa? Malaysia punya kelebihan di mana? Kekurangannya apa? Thailand punya beras yang banyak. Singapura pulaunya kecil, negaranya kecil, tidak punya lahan cukup luas untuk bikin sawah. Maka Singapura membeli beras daripada Thailand, Thailand membeli barang elektronik dari Singapura. Jadi dengan bekerja sama ini diharapkan negara-negara ASEAN bisa meroket, melesat, maju dari ketertinggalan, mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa Eropa, bahkan Amerika, dan sekarang Cina. Nah, ini PR kita bersama ya. Jadi negara-negara ASEAN ini bekerja sama supaya bisa mengejar ketertinggalan. Kita coba lihat sumber daya alam di Indonesia. Pertaniannya banyak nih, ada rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Pertambangannya minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Tempat pariwisata yang diminati oleh banyak turis ya. Ya, banyak bule datang ke Indonesia, kayak Bali tuh. Selanjutnya di Malaysia ada apa? Ada beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Pertambangannya minyak bumi dan gas alam. Di Singapura, negara ini memiliki negara yang letaknya strategis karena merupakan pusat dari pelayaran internasional. Brunei memiliki kelapa sawit, kelapa, dan karet, sedangkan pertambangannya minyak bumi dan gas alam. Thailand, pertaniannya sumber daya alam, keindahan pantai dan laut ya. Pertaniannya beras, mangga, jagung, tebu, karet, cengkeh, dan ubi-ubian. Pertambangannya timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, emas, timbal, dan wolfram. Wolfram itu kawat untuk bikin lampu. Kamboja, pertaniannya karet, beras, kayu, dan ubi-ubian. Pertambangannya gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa safir dan rubi. Selanjutnya negara lain, Vietnam, beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Nah, Vietnam ini negeri penghasil kopi terbesar kedua di dunia. Nomor satunya Brazil, keduanya Vietnam. Jadi di Asia Tenggara Vietnam penghasil kopi nomor 1. Pertambangannya minyak bumi dan batu bara. Filipina padi, jagung, gula, kopra, dan abaca. Pertambangannya tembaga, emas, perak, biji bersih, dan keramik. Nah, anak-anak, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, Thailand dan Filipina ini disebut-sebut sebagai lumbung Asia Tenggara. Terutama Thailand ya. Thailand ini penghasil beras terbesar, kedua oleh Filipina. Filipina punya program greenhouse. Dan selanjutnya Laos dan Myanmar. Laos memiliki pasokan listrik yang sangat besar dan gratis digunakan oleh rakyatnya. Sumber daya alam, hutan, kayu jati, dan cendana. Oh, luar biasa ya. Kalau kita listrik kita bayar terus naik dan naik, kalau di Laos pasokan listriknya gratis. Di Myanmar pertambangannya tembaga, emas, timah seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Pertaniannya beras, kacang-kacangan, dan karet. Oke, dari sekian banyak sumber daya alam itu, mungkin kita pun perlu tahu ciri khas utama dari Singapura. Nah, ini sebagai negara penghasil barang-barang industri yang besar ya. Ini mereka tidak begitu banyak menghasilkan hasil perkebunan, tapi dari hasil industri ini orang-orangnya energik dan terpelajar semua. Mereka mampu mendongkrak kemajuan negaranya dari industri elektronik dan otomotif. Selanjutnya di Malaysia dikenal sebagai penghasil karet dan timah tertinggi ya.
penghasil karet dan timah tertinggi. Selanjutnya di Brunei sebagai negara petrodolar, negara penghasil minyak dan gas alam terbesar. Lalu di Thailand sebagai penghasil beras tertinggi, bahkan Indonesia juga sering mengimpor beras dari Thailand. Jadi wilayah seluas Indonesia saja masih membeli beras dari Thailand. Sedangkan Filipina juga penghasil beras yang cukup besar. Dan Indonesia terlalu banyak, bukan terlalu banyak ya, sangat kaya sekali sumber daya alamnya, baik dari pertambangan, pertanian, perkebunan, bahkan hasil laut. Dan salah satunya Indonesia juga termasuk negeri penghasil rotan terbesar di dunia. Kalau Vietnam tadi kopi ya. Indonesia penghasil rotan tertinggi di dunia. Nah, ini kopi Vietnam. Baik, kita coba buka halaman 25. Nomor 1, negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, negara mana? Ya, negara Malaysia. Nomor 2, negara penghasil beras terbesar di dunia, Thailand. Nomor 3, negara penghasil rotan terbesar di dunia adalah Indonesia. Dan nomor 4, negara penghasil kopi terbesar di Asia Tenggara adalah Vietnam. Perbedaan sumber daya alam mendorong mereka untuk apa anak-anak? Beda-beda ya. Melakukan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor itu adalah menjual barang atau jasa ke luar negeri. Kalau impor membeli barang atau jasa dari luar negeri. Selanjutnya nanti kalian bisa menyimak gaya berpidato dari beberapa presiden di Indonesia. Buat sedikit hiburan ya. Baik, tugasnya adalah catat apa yang sudah Bapak jelaskan, kirim via Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.